Hai Besti, para penikmat film tapi maunya diceritain aja. Terima kasih sudah klik video ini, semoga kabar kalian baik-baik saja. Pada episode kali ini kita kedatangan alur film India tentang seorang pemuda pengangguran yang suka mencuri di desanya, namun tak disengaja ia menemukan batu mulia berkekuatan dewa yang menjadikan pria ini paling kuat di bumi. Ternyata banyak orang mengincar batu sakti itu dan pemuda ini pun harus bertarung menjaga batu saktinya. Film berjudul Hanuman rilis 12 Januari 2024. Film dibintangi aktor besar seperti Teja Saja, Amrita Iyer, Vera Laxmi Sarath Kumar, dan nama-nama besar lainnya. Baiklah Besti, nggak perlu berlama-lama, langsung aja kita bahas alur cerita film Hanuman di Lonceng Film. Subscribe Lonceng Film. Di awal film tahun 1998, ada seorang bocah bernama Mikhail. Ia sangat terobsesi menjadi superhero. Ia sangat suka menonton film Superman. Saking pengennya Mikhail jadi Superman, ia memelihara laba-laba di stoplesnya yang ia harapkan laba-laba itu bisa memberinya kekuatan super. Lalu Mikhail mengambil satu laba-laba itu dan meletakkannya di telapak tangannya. Mikhail membiarkan laba-laba itu menggigit tangannya agar ia memiliki kekuatan super. Setelah itu Mikhail mencoba kekuatan yang ia miliki. Namun Mikhail tidak berhasil. Ia tidak memiliki kekuatan seperti Superman. Karena saking kesalnya, Mikhail pun membakar semua laba-laba di stoplesnya. Scene berlanjut di sekolah, seorang bocah dibuli oleh beberapa bocah preman di sekolahnya. Si bocah kita panggil saja Kishore. Kishore adalah anak pemalu dan jenius yang suka belajar. Tiba-tiba seseorang menghajar bocah yang membuli Kishore. Ternyata itu adalah Mikhail yang datang menolong Kishore. Sejak saat itu Kishore menganggap Mikhail superhero baginya dan mereka menjadi sahabatan. Suatu hari Mikhail mencoba terbang menggunakan selempang kain seperti Spider-Man. Lalu datanglah Kishore memutar kipas ke arah Mikhail yang membuat selempang baju Mikhail terbang seperti Spider-Man. Dengan begitu nekat dan sebenarnya bodoh, Mikhail melompat dari rooftop ke bawah. Mikhail kira ia tidak terjatuh dengan selempang kainnya itu. Orang tua Mikhail pun sangat marah dan khususnya ayahnya kepada Mikhail yang melakukan perbuatan konyol dengan melompat dari rooftop. Ayahnya menghancurkan action figure yang dimiliki Mikhail dan juga melarang Mikhail bertindak seperti superhero. Lalu ibunya berkata kepada Mikhail, "Superhero yang kamu kagumi itu tidak ada dalam dunia nyata, nak. Untuk menjadi superhero tidak harus memiliki kekuatan super, tetapi menolong orang melebihi kekuatanmu itulah superhero." Suatu hari Mikhail mengatakan kepada Kishore bahwa Superman mendapatkan kekuatannya saat orang tuanya sudah meninggal dan Batman juga memiliki kekuatan saat dia tidak memiliki orang tua. Lalu Mikhail memiliki rencana untuk menghabisi orang tuanya agar tidak ada lagi yang menghalanginya menjadi superhero. Diperlihatkan orang tua Mikhail terbakar di dalam rumahnya. Sementara Mikhail selamat dan ia ada di luar rumah hanya melihati orang tuanya terbakar. Mikhail pun hidup dengan mimpinya menjadi superhero tanpa ada orang yang menghalanginya meraih mimpinya. Scene ke masa sekarang. Ada sekelompok pencuri yang datang merampok uang dari bank. Lalu datanglah seseorang yang memakai kostum superhero bersimbol M. Superhero ini menghajar para perampok itu. Tiba-tiba datanglah seorang perampok menusuk superhero dari belakang dan ia pun terluka. Perampok pun mengejek superhero yang mengecap dirinya super tapi pecundang. Seketika superhero mengamuk dan terjadilah pertarungan sengit.
Tersisalah satu orang perampok dan ia memohon agar nyawanya jangan dihabisi. Si perampok pun mengatakan, bukankah superhero tidak menghabisi nyawa manusia? Namun yang terjadi, semua perampok mati di tempat, sementara uang yang dirampok ditinggalkan superhero di tempat itu. Tiba-tiba datanglah polisi, namun superhero melemparkan serbuk senyawa kimia yang membuat orang yang menghirupnya tidak bisa bergerak. Lalu superhero pergi dari tempat itu. Superhero ini pun terkenal di media karena telah menyelamatkan uang bank yang dicuri si perampok. Diperlihatkan Kisor kini sudah menjadi seorang ilmuwan yang handal. Ternyata Kisor bekerja untuk Mikhail. Superhero tadi adalah Mikhail. You just wait. Bullets ही नहीं. Di situ ada uji coba Kisor berhasil di mana ia telah menaikkan dosis serbuk yang mengakibatkan tikus mati dan mengeluarkan darah karena serbuk itu masuk ke dalam pernapasan si tikus. Lalu Mikhail mengatakan kepada Kisor bahwa ia menginginkan kekuatan yang tidak terkalahkan dan setara dengan dewa. ऐसी ताकत सी नहीं. मिसाइल को रोक दे ऐसा सूट. Desa Anjanadri yang merupakan pemuji dewa Hanuman. Diperlihatkan seorang pemuda yang sangat suka memakai katapelnya untuk mencuri mangga. Si pemuda ini bernama Hanumantu. Sasaran katapel Hanumantu sangat akurat dan tepat, membuat seekor monyet kesal karena setiap mangga yang diincar si monyet ini langsung diketapel Hanumantu dan jatuh ke bawah. Setelah Hanumantu mendapatkan banyak mangga di bajunya, ia membagikan mangga itu kepada anak-anak. Saat itu Hanumantu mendapat kabar bahwa sahabatnya bernama Kosi telah dihajar anak buah Tuan Gajapati. Anak buah Gajapati meminta Kosi membayar pajak atas penjualan sapi yang ia lakukan. Namun Kosi memohon ampunan dan ia akan membayar nanti pajaknya. Lalu datanglah Hanumantu meminta anak buah Gajapati jangan mengganggu Kosi. Kemudian Hanumantu maju bertarung melawan anak buah Gajapati. Namun yang terjadi, Hanumantu terpental ke pondok itu karena Hanumantu bukanlah pria yang bisa bertarung. Hanumantu maju lagi namun ia terpental lagi dan mengacaukan pondok peternakan sapi milik Kosi. Kemudian Kosi membayar pajak dan anak buah Gajapati pun pergi. Kosi sangat kesal dengan Hanumantu yang katanya ingin membantunya, namun Kosi harus mengeluarkan uang 2 kali lipat, satu untuk bayar pajak dan satu lagi memperbaiki pondoknya yang telah rusak. Kemudian Hanumantu mengatakan kepada temannya agar tak perlu khawatir akan hal itu karena Hanumantu telah mencuri kalung emas milik anak buah Gajapati pada saat pertarungan itu. Ya, namanya Hanumantu kan seorang pencuri tadi besti. Hanumantu mendapat kabar dari Kosi bahwa wanita yang ia sukai sejak dari kecil hari ini pulang ke kampung ke desa kakeknya untuk liburan. Wanita ini bernama Menaksi. Menaksi seorang mahasiswa kedokteran di luar kota. Lalu Hanumantu mengikuti Menaksi dari kejauhan. Hanumantu diam-diam menyukai Menaksi. Dari kecil ia selalu menolong Menaksi walau Menaksi tidak menyadarinya. Saat Menaski lomba sendok guli, Hanumantu mengketapel sendok lawan Menaski. Alhasil Menaskilah pemenangnya. Menaski tahu bahwa ada seorang pria di desa ini yang menolongnya lewat ketapel menggunakan guli. Guli itu pun disimpan Menaski walau ia tidak tahu siapa yang melakukannya sampai saat ini. Scene berganti, seorang pria datang ke rumah Hanumantu untuk melamar kakaknya. Nama kakak Hanumantu yaitu Anjama. Hanumantu meledek kakaknya yang selalu gagal dalam lamaran. Kemudian Anjama memberi makan Hanumantu. Anjama pun menanyakan adiknya ini apakah ia ada mencuri jam tangan milik Venakata Laksmi. Hanumantu mengatakan bahwa ia tidak ada mengambilnya dan untuk apa ia mengambilnya karena tidak akan ada orang yang mampu membeli jam seperti itu. Kakaknya ini menanyakan hal itu karena setiap barang kehilangan di desa mereka, semua penduduk langsung menuduh Hanumantu.
Lalu kakaknya langsung merogoh kantung Hanumantu dan ia menemukan jam tangan yang dicari penduduk. Anjama pun sangat marah dan malu kepada adiknya yang suka mencuri. Anjama kesal karena Hanumantu juga tidak memiliki pekerjaan yang bisa menghasilkan uang untuk dirinya. Selama ini kakaknya lah yang jadi tulang punggung keluarga mereka karena kedua orang tua mereka sudah meninggal sejak kecil. Saat itu lagi-lagi Hanumantu mencuri uang kakaknya dari kaleng. Namun karena kakaknya sudah tahu Hanumantu mengambil uang itu, Anjama pun meminta adiknya membayar pajak ke Gajapati dengan uang yang diambilnya itu. Kemudian Hanumantu pergi menemui Gajapati untuk membayar pajak, tetapi di situ ada pertarungan gulat antara Gajapati dengan seorang pemuda. Pemuda ini menantang Gajapati dan ia tidak mau membayar pajaknya. Namun Gajapati yang begitu kuat, ia pun menghajar pemuda ini bertubi-tubi. Lalu ibu si pemuda memohon agar putranya dilepaskan Gajapati. Namun si Gajapati tidak mau mendengarnya dan ia ingin mematahkan leher si pemuda. Di tengah pertarungan itu, tiba-tiba Menaski menjatuhkan gendang dan seketika pertarungan pun terhenti. Menaksi meminta penduduk untuk segera membawa si pemuda ke rumah sakit agar ia selamat. Hanumantu yang melihat keberanian dan kepedulian Menaski kepada penduduknya membuat Hanumantu semakin jatuh ke dalam mencintai Menaksi. Kemudian anak buah Gajapati meminta Menaski jangan bertindak dan berbicara tidak sopan kepada polarki mereka. Arti polarki di sini pemimpin desa ya Besti. Menaski menjawab bahwa desa mereka tidak membutuhkan polarki. Polarki ada pada zaman dahulu dan sekarang sudah berbeda zamannya. Polarki ada untuk menyelamatkan penduduk dari bandit yang mengganggu masyarakat dan mereka membayar pajak untuk keamanan penduduk yang diberikan polarki. Menaski pun menanyakan apakah saat ini ada bandit di desa kita. Semua masyarakat melihat satu sama lain dan mereka yakin tidak ada bandit di desanya. Menaski pun mempertegas harusnya di zaman sekarang penduduk membutuhkan pemimpin yang menyelesaikan masalah bukan menambahi masalah rakyat. Lalu Gajapati memperingatkan Menaski agar tidak usah ikut campur masalah polarki di desa mereka karena tujuan Menaski ke desa kakeknya ini hanya untuk berlibur saja. जी मालिक Diperlihatkan anak buah Gajapati menyiksa penduduk yang belum membayar pajak dan mereka memaksa penduduk untuk segera membayar pajaknya. Scene berlanjut, Menaski bersama bibinya ada di dalam bus. Hanumantu juga di dalam bus ini karena ia selalu menguntit kemana saja Menaski pergi. Hanumantu yang begitu mencintai Menaski, ia pun diam-diam memberikan gelang perak kepada kaki Menaski dari belakang. Namun ketika Hanumantu memasang gelang itu, bibi Menaski berteriak, "Pencuri, pencuri!" Ia mengira Hanumantu ingin mencuri sesuatu dari mereka karena Hanumantu sangat terkenal sebagai pemuda pencuri di desanya. Hanumantu ingin menjelaskan bahwa Menaski telah salah paham kepadanya. Namun kernek mobil langsung menurunkan Hanumantu di tengah jalan daerah perhutanan. Bus pun kembali berjalan. Tiba-tiba datang sekelompok bandit bertobeng memegang parang. Mereka menghabisi supir bus. Seketika mobil pun berhenti. Lalu semua penumpang keluar untuk menyelamatkan diri mereka. Si bandit juga menargetkan Menaski. Di sisi lain, Hanumantu tiba-tiba diserang oleh harimau. Hanumantu terus berlari di hutan itu untuk menyelamatkan dirinya dari serangan harimau. Diperlihatkan seorang dewa berwujud manusia mengikuti Hanumantu. Hanumantu juga terkena serangan tusukan pisau dari si bandit. Saat itu, Hanumantu menemukan kalung milik Menaski.
Diperlihatkan Menaksi dicekik oleh si bandit. Hanumantu yang tersesat di hutan itu, ia melihat dari kejauhan Menaksi telah dicekik. Lalu Hanumantu mengambil pisau yang tertusuk di kakinya. Ia mengkatapel pisau itu tepat ke arah si bandit. Menaksi pun selamat. Kemudian para bandit mengejar Hanumantu. Mereka mengelilingi Hanumantu dan mereka menikamnya berkali-kali. Hanumantu berteriak agar Menaski segera pergi dari hutan untuk menyelamatkan dirinya. Menaski bertemu dengan bibi dan kakeknya yang telah datang mencarinya. Menaski mengatakan bahwa seorang pemuda telah dihabisi si bandit demi menolongnya. Namun keluarga Menaski meminta Menaski pergi agar ia selamat dan tidak usah kembali melihat pemuda itu. Hanumantu pun sampai di pinggir tebing dan si bandit menendang Hanumantu masuk ke dalam laut. Pada saat itu kalung Menaski yang dipegang Hanumantu ternyata lepas dari tangannya. Hanumantu yang sudah terluka akibat tusukan pisau berkali-kali di perutnya, ia berusaha mengejar kalung itu yang jatuh ke dasar laut. Hingga kalung itu masuk ke dalam cangkang kerang yang berisi batu mutiara, tetesan darah Dewa Hanuman ribuan tahun yang lewat. Hanumantu melihat cangkang itu bersinar seperti cahaya bara matahari. Kemudian Hanumantu memasukkan tangannya ke dalam cangkang yang bersinar itu untuk mengambil kalung Menaski. Menaski melihat ke laut itu, ia menangis sedih karena pemuda yang menolongnya dari si bandit telah tenggelam dan ia juga belum melihat wajah si pemuda yang menyelamatkannya. Diperlihatkan Hanumantu terdampar di pinggir pantai dengan luka-luka di tubuhnya dan ia masih memegang kalung Menaski. Lalu penduduk membawa Hanumantu ke rumahnya. Hanumantu pun diobati oleh tabib di desanya. Kakak Hanumantu sangat sedih karena adik sematawayangnya terluka parah dengan tubuhnya yang tertusuk serta kaki dan tangannya patah tulang. Beberapa jam kemudian Hanumantu sadarkan diri dengan tubuhnya yang masih sakit dan patah tulang. Ia tersenyum bahagia melihat kalung Menaski masih ada bersamanya. Hanumantu tersadar bahwa kalung itu ada bersama sebuah batu mutiara yang memerah. Hanumantu memandangi batu itu dan mengarahkannya ke cahaya matahari. Tiba-tiba keluarlah cahaya dari batu itu dan cahaya itu masuk ke dalam mata Hanumantu. Hanumantu sadarkan diri, entah mengapa ia tidak merasakan sakit di badannya. Lalu ia berdiri dan seketika kayu di tangannya lepas begitu saja dan juga kayu di kakinya lepas begitu saja. Hanumantu pun heran akan apa yang terjadi pada dirinya. Hanumantu membuka perban di kepalanya yang terbentur, namun tidak ada lagi bekas luka di jidatnya. Kemudian Hanumantu mengangkat bajunya dan ia melihat bekas luka di tubuhnya menghilang begitu saja. Hanumantu berkaca, ia melihat bola matanya memerah. Hanumantu pun sangat khawatir bagaimana jika Menaski melihat bola matanya yang memerah itu. Hanumantu pun memiliki ide memakai kacamata hitam saja. Saat itu datanglah Menaksi yang dibawa oleh Kosi. Maksud kedatangan Menaski untuk mengobati luka di tubuh Hanumantu. Namun Menaski dan Koci terkejut melihat Hanumantu baik-baik saja. Menaski pun mengangkat baju Hanumantu yang katanya ada tusukan di perut, namun ia tidak menemukan luka apapun. Menaski kesal karena Kosi telah mempermainkannya dan ia menampar Kosi. Saat itu Hanumantu ingin memberitahu Menaski bahwa ialah sebenarnya yang menolong Menaski sewaktu di hutan. Namun Hanumantu bingung bagaimana Menaski akan mempercayainya. Semua bekas luka di tubuhnya sudah tidak ada. Lalu Hanumantu mencari kalung Menaski yang ada padanya karena kalung inilah menjadi bukti bahwa Hanumantu telah menyelamatkan Menaski. Hanumantu pun melempar batu sakti itu keluar karena gara-gara batu ini bekas luka di tubuh Hanumantu menghilang dan ia tidak bisa meyakinkan gadis yang dicintainya. Scene diperlihatkan anak buah Gajapati mengkompas makanan anak SD.
Saat itu Menaski memarahi anak buah Gajapati yang tidak tahu malu mengganggu anak kecil. Anak buah Gajapati pun mengatakan bahwa ia melakukannya karena tidak ada yang memasak untuknya dan ia belum memiliki istri. Lalu anak buah Gajapati ini pun meminta Menaski untuk menjadi istrinya dan memasak makanan untuknya. Menaski pun ingin menampar si pria itu, namun kakek Menaski melarangnya berurusan dengan Gajapati karena itu akan membahayakan nyawa Menaski. Kakek Menaski tahu bahwa kejadian di hutan, si bandit yang menyerang dan ingin menghabisi Menaski, mereka adalah suruhan Gajapati. Lalu Menaski pun pergi dari tempat itu. Saat itu Hanuman ingin menunjukkan kalung Menaski, namun ia tertabrak anak buah Gajapati dan si pria ini mengambil kalung Menaski. Hanuman tuh meminta kalung itu dikembalikan kepadanya, namun si pria ini tidak mau dan ia malah menantang Hanuman tuh mengambil kalung itu dengan mata tertutup. Sementara anak-anak sekolah tadi melihat pertarungan Hanuman tuh dengan anak buah Gajapati. Kemudian Hanumantu menggerakkan tangannya, seketika si pria itu terpental jauh. Mereka maju lagi menyerang Hanumantu, namun mereka terpental lagi. Hanumantu belum menyadari kekuatan yang ia punya, karena Hanumantu pada dasarnya tidak bisa bertarung. Lalu Hanumantu membuka penutup matanya, ia pun terheran melihat anak buah Gajapati tumbang di tanah. Lalu anak sekolah mengatakan kepada Hanumantu bahwa ia sendirilah yang menghajar mereka semua sampai bertumbangan. Kemudian terjadilah pertarungan lagi. Hanumantu pun sangat takjub dengan kekuatan yang dia miliki. Tiba-tiba datanglah Menaski. Ia sangat terheran melihat anak buah Gajapati terpental tak berdaya. Menaski pun sangat penasaran siapa yang telah menghajar mereka semua itu. Lalu datanglah Hanumantu. Ia ingin memberikan kalung Menaski, namun ternyata kalung itu tidak ada lagi di tangannya dan ternyata sudah diambil si monyet. It's revenge time. Hanumantu juga mengatakan kepada Menaski bahwa ialah yang menghajar semua anak buah Gajapati. Menaski pun tidak percaya dengan omongan Hanumantu. Lalu Hanumantu ingin menunjukkan kekuatannya kepada Menaski. Hanumantu menendang pohon mangga dengan harapan pohon itu akan tumbang. Namun Hanumantu kesakitan, kakinya terasa seperti patah. Ternyata kekuatan itu sudah menghilang dari tubuh Hanumantu karena bola mata Hanumantu tidak bermerah lagi. Lalu Hanumantu mencoba menunjuk guci itu, namun tangan Hanumantu kesakitan seakan tulangnya mau remuk. Hanumantu pun merasa malu akan apa yang ia tunjukkan kepada Menaski. Sementara Menaski mengira Hanumantu telah membohonginya. Menaski pun pergi dari tempat itu. Lalu Hanumantu mencari batu sakti yang telah ia buang sebelumnya, hingga akhirnya ia pun menemukannya. Di malam harinya Hanumantu tidur di atap kandang ayam. Hanumantu pun meletakkan batu saktinya di dadanya dan ia ketiduran di situ. Di pagi hari Hanumantu terbangun, ia melihat batu saktinya dan mengarahkannya ke cahaya matahari. Tiba-tiba batu itu bercahaya seperti bara api matahari dan seketika kekuatan itu terserap ke dalam tubuh Hanumantu. Hanumantu pun kembali memiliki kekuatan dewa. Lalu Hanumantu menemui sahabatnya dan ia memberitahu Kosi bahwa Hanumantu memiliki kekuatan super yang tak terkalahkan dari batu saktinya. Ia mampu menghajar dan mengangkat benda-benda berat dengan sangat mudah. Pada saat itu Kosi hanya mendengar saja ocehan Hanumantu dan ia menganggap Hanumantu hanyalah berbohong kepadanya. Karena Kosi tidak percaya kepada Hanumantu, Hanumantu pun berdiri di rel kereta api. Sementara kereta api sudah berjalan cepat menuju ke arah Hanumantu. Kosi berteriak dan meminta Hanumantu lari dari rel itu. Saat Hanumantu ingin lari, tiba-tiba kereta api itu menabraknya. Kosi pun sangat sedih kehilangan temannya dan ia tidak tahu akan apa yang harus dia bilang kepada kakak Hanumantu nanti.
Tiba-tiba Hanumantu kembali menemui Kosi. Hanumantu selamat tanpa ada bekas luka atau sakit sedikit pun di tubuhnya. Kosi pun mengakui kekuatan Hanumantu yang sangat super seperti dewa. Diperlihatkan Menaski meledek Gajapati yang jauh lebih hina dari bandit karena anak buah Gajapati merampas makanan penduduk sementara bandit saja merampas emas. Lalu Gajapati memperingatkan Menaski jika ada masalahnya dengannya maka Menaski dipersilahkan membunyikan terompet dan bertarung di arena gulat melawan Gajapati. Namun Menaski hanya terdiam saja sebab ia tidak bisa bertarung. Sebenarnya Gajapati ini pun banci, masa ia melawan perempuan kan besti? सिर्फ सोना और पैसा लेकर जाते हैं तुम तो लोगों Pada saat itu Hanumantu membunyikan terompet itu dan ia menantang Gajapati bertarung dengannya. Semua penduduk pun berdatangan melihat pertarungan. Saat itu Hanumantu mengeluarkan batu saktinya dan ia mengarahkan ke cahaya matahari. Namun cahaya matahari tertutup awan sehingga Hanumantu tidak memiliki kekuatan dewanya. Hanumantu pun mengulur pertarungan itu dengan pura-pura melakukan perenggangan otot. Lalu anak buah Gajapati melemparkan Hanumantu ke dalam arena pertarungan. Datanglah kakak Hanumantu meminta Hanumantu keluar dari arena itu. Tiba-tiba Gajapati langsung menghajar Hanumantu. Ia juga mematahkan kaki Hanumantu. Kakak Hanumantu memohon kepada Gajapati agar adiknya diampuni dan melepaskan adiknya yang masih muda dan tidak tahu apa-apa. Namun yang terjadi, datanglah dewa berwujud kakek tua melihat Hanumantu yang sudah tumbang dan tak sadarkan diri. Tiba-tiba batu sakti di kantong Hanumantu jatuh ke tangannya dan matahari bersinar terang. Seketika batu sakti itu mengeluarkan cahaya sakti. Hanumantu pun kembali bangkit. Ia tidak mengalami patah tulang lagi. Lalu Hanumantu menghajar Gajapati. Ia mematahkan tulang-tulang Gajapati. Anak buah Gajapati berdatangan dan terjadilah lalu tongkat poligarki diberikan kepada Hanumantu. Semua penduduk menyebut hidup poligarki Hanumantu, hidup poligarki Hanumantu. Sementara Menaski tidak senang dengan adanya penerus poligarki di desa itu. Tiba-tiba Hanumantu mematahkan tongkat kekuasaan poligarki. Hanumantu pun mengatakan tidak ada lagi poligarki di desa mereka seperti yang dikatakan Menaski. Biarlah penduduk yang memilih pemimpinnya sendiri. Mendengar perkataan Hanumantu, Menaski pun sangat senang karena Hanumantu telah membantunya mewujudkan desa lebih sejahtera. Pada saat itu tiba-tiba datanglah Mikael bersama Kisor ke desa Hanumantu. Mereka pun mengatakan bahwa mereka dari perusahaan ingin membantu kemajuan desa mereka. Scene sebelumnya ternyata Mikael dan Kisor melihat video Hanumantu yang ditabrak kereta api, namun tidak mati dan bahkan tubuhnya tidak ada lecet sedikit pun. Kedatangan Mikael di sini ingin mencari tahu dari mana berasal kekuatan Hanumantu. Lalu Menaski menyampaikan permintaannya untuk membangun rumah sakit di desa mereka karena setiap bulan ada saja rakyat yang meninggal karena terkena penyakit dan mereka tidak bisa berobat karena akses ke rumah sakit yang sangat jauh. Kemudian Mikael setuju akan membangun rumah sakit di desa mereka. Lalu Hanumantu dan Mikael berjabat tangan sebagai bukti kesepakatan mereka. Pada saat jabatan tangan itu, Mikael menusuk tangan Hanumantu untuk mengambil sampel darah Hanumantu. Saat itu Mikael mendapat kabar dari anak buahnya bahwa darah Hanumantu tidak ada mengandung kekuatan super. Dan satu hal yang pasti, kekuatan Hanumantu berasal dari eksternal. Ketika Hanumantu kembali ke rumahnya, ia mendengar ocehan nenek Kosi yang mengatakan bahwa kakak Hanumantu tidak menikah-menikah karena setiap lamaran yang datang, mereka menghina Hanumantu sebagai seorang pencuri. Kakak Hanumantu langsung mengusir pria yang melamarnya itu karena kakaknya tidak suka jika adiknya dihina oleh orang lain. Anjama belum berani menikah dan meninggalkan adiknya sendiri di desa karena Hanumantu belum bisa bertanggung jawab dan mencari uang untuk kehidupannya.
Hanumantu yang mendengar itu, ia pun merasa bersalah gara-gara kelakuannya membuat kakaknya susah dapat jodoh. Saat Hanumantu kembali ke rumahnya, ia pun melihat kakaknya yang masih mengikat serabut itu sampai malam hari. Sementara Hanumantu hanya bersenang-senang dan berkelana sepanjang hari. Kakaknya ini mencakapi Hanumantu, namun Hanumantu hanya diam saja dalam rasa bersalahnya dan ia tak menjawab kakaknya. कहते हैं उसे हाँ सुपर Keesokan hari Hanumantu menyelesaikan semua pekerjaan di ladang. Kelapa yang mau dijual telah diambilnya. Ia juga sudah mengikat tali serabut itu. Semuanya selesai. Kakaknya sangat terheran melihat adiknya mengapa tiba-tiba berubah dan rajin bekerja. Kemudian Hanumantu memasukkan uang hasil penjualan kelapanya ke dalam celengan rumah mereka. Kakak Hanumantu yang melihat adiknya ini sudah bertanggung jawab, ia pun tersenyum bahagia. खाना लाओ ना दीदी। Scene diperlihatkan Hanumantu telah diculik. Kisor langsung berterus terang dan menanyakan Hanumantu dari mana kekuatannya itu berasal. Hanumantu menjawab bahwa kekuatannya berasal dari susu yang dijual sahabatnya yaitu Kosi. Pada saat itu Mikhail melihat dari CCTV bahwa batu milik Hanumantu yang dipegang Kisor menyala mengeluarkan cahaya. Mikhail meminta Kisor mendengarkan sejenak. Namun Kisor saat itu marah dan ia meminta Mikhail jangan mengganggunya. Saat itu kursi Hanumantu goyang-goyang karena salah satu kaki kursi itu patah. Lalu Kisor meletakkan batu sakti itu sebagai pengganjal kursi Hanumantu agar tidak goyang. Saat itu Hanumantu meledek Kisor, pria yang lemah dan tak bisa bertarung, apalagi memukul Hanumantu. Lalu Hanumantu menantang Kisor untuk menghajarnya. Hanumantu terjatuh ke lantai dan ia pun bisa mengambil kembali batu saktinya. Hanumantu pun berhasil pergi dari tempat itu. Diperlihatkan Menaski bersama ibu-ibu desa membuat makanan untuk perayaan peletakan batu pertama pembangunan rumah sakit di desanya. Tiba-tiba datanglah bandit membawa kapaknya ingin menghabisi Menaski. Saat itu juga Hanumantu mengkatapel si bandit dengan guli. Lalu Menaski melihat guli itu dan ia melihat pria yang mengkatapel itu adalah Hanumantu. Menaski pun mengingat bahwa pria yang selama ini menolongnya saat keadaan bahaya adalah Hanumantu. Kemudian terjadi lagi pertarungan Hanumantu dengan para bandit. Hanumantu yang memiliki kekuatan dewa, ia dengan begitu mudah mengalahkan para musuhnya hingga yang terjadi sejak Menaski tahu bahwa Hanumantu adalah pria yang selama ini menolongnya, ia pun jatuh cinta kepada Hanumantu. Di malam harinya Hanumantu berusaha memasuki markas Mikhail. Di sisi lain Mikhail meminta Kisor membuat 1 ton serbuk yang bisa menghabisi nyawa manusia dalam hitungan beberapa menit. Ternyata Mikhail menggunakan serbuk itu ke desa Hanumantu untuk menghabisi semua penduduk dan mengambil batu sakti itu. Kisor pun terkejut mendengar itu dan ia tidak mau melakukannya karena serbuk itu akan menghabisi ribuan nyawa manusia. Lalu Kisor mengatakan bahwa temuan yang ia buat itu dipergunakan untuk membantu orang, bukan untuk melenyapkan. Kisor pun mengatakan bahwa Mikhail telah salah terobsesi menjadi superhero yang membuatnya menjadi super jahat. That's too dangerous. Lalu Mikhail menghajar Kisor karena Kisor tidak mendukung Mikhail mewujudkan cita-citanya menjadi superhero. Setiap orang yang menghalangi Mikhail menggapai mimpinya, maka ia akan menghabisinya seperti Mikhail menghabisi orang tuanya sendiri. Lalu Mikhail membakar ruangan itu dan ia membiarkan Kisor di dalam ruangan itu agar Kisor mati. Shazam. Goodbye, Siri. Saat Hanumantu keluar dari markas Mikhail, tiba-tiba anak buah Mikhail menghajar Hanumantu. Lalu mereka mengambil batu sakti itu, sementara Hanumantu jatuh ke bawah. Kemudian Mikhail memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi Hanumantu karena di malam hari Hanumantu tidak memiliki kekuatan super.
Saat mereka mencari Hanumantu ke bawah, tiba-tiba dari belakang mereka, Hanumantu sudah berdiri. Dia adalah Dewa Hanuman yang berwujud Hanumantu. Si musuh pun terkaget melihat bayangan Dewa Hanuman di belakang Hanumantu. Lalu mereka menembaki Hanumantu, namun Hanumantu menghalau semua peluru dengan sangat mudah memakai tongkatnya hingga batu sakti itu kembali ke tangan Hanumantu. Sementara Hanumantu sadarkan diri tepat di belakang dewa yang berwujud Hanumantu. Lalu dewa berwujud Hanumantu ini mengubah wujudnya lagi menjadi seorang kakek tua dan ia mengembalikan batu sakti itu kepada Hanumantu. जानता हूं Scene ke ritual acara pernikahan kakak Hanumantu. Pada saat itu, datanglah Mikhail bersama anak buahnya menuduh Hanumantu telah mencuri batu mutiara peninggalan nenek moyangnya. Agar penduduk percaya bahwa Hanumantu telah mencuri barang dari tempat Mikhail, Mikhail pun menunjukkan video rekaman saat Hanumantu memasuki markas Mikhail. Penduduk pun percaya bahwa Hanumantu telah mencuri batu mutiara milik Mikhail, apalagi dengan background Hanumantu yang dulunya seorang pencuri. कर रहे हैं उसी से चोरी की तूने मैंने Agar tidak terjadi kegaduhan dalam pernikahan kakaknya, Hanumantu pun memberikan batu sakti itu. Kemudian Mikhail mengarahkan batu itu ke cahaya matahari dan seketika mata Mikhail kesakitan. Hanumantu pun mengejek Mikhail yang telah menuduhnya mencuri karena batu yang di tangan Mikhail adalah lensa cembung. Saat itu datanglah anak buah Mikhail menyetrum tubuh Hanumantu. Lalu datanglah Anjama menghajar si musuh dengan batu kelapa. Berdatanganlah musuh, namun semuanya dihajar Anjama dengan batu kelapa itu. Sementara Hanumantu mengarahkan batu saktinya ke cahaya matahari. Pada saat itu Mikhail mengeluarkan tembaknya dan ia menembak ke arah Hanumantu. Hanumantu yang sudah memiliki kekuatan dewa, peluru itu pun tembus dari tubuhnya dan mengenai kakaknya yang ada di belakang. Hanumantu pun memeluk kakaknya ini yang sudah tertembak. Dan saat itu Anjama melihat bekas luka tembakan di tubuh adiknya tiba-tiba menghilang. Ia pun meminta maaf kepada adiknya karena selama ini tidak mempercayainya. Hanumantu melihat cahaya matahari agar kekuatan itu diserap oleh kakaknya. Namun cahaya matahari tertutup awan. Hanumantu langsung membawa kakaknya ini berlari dengan kecepatan super. Sampailah Hanumantu di bukit yang ada cahaya matahari. Lalu Hanumantu mengambil batu saktinya, namun ia melihat kakaknya sudah menutup mata. Ia membangunkan kakaknya agar menyerap kekuatan batu saktinya itu, namun kakaknya sudah mati. दीदी उठो ना Hanumantu pun sangat sedih ia tidak bisa menyelamatkan kakaknya. Hanumantu membuang batu itu jauh-jauh dan ia merasa batu itu tidak berguna jika ia tidak menyelamatkan kakaknya. Hanumantu sangat sedih atas kehilangan kakaknya karena selama ini Hanumantu hanya hidup berdua bersama kakaknya. Kakaknya telah menjadi seperti orang tua untuk Hanumantu yang menjaganya dari kecil dan mengasihinya. Kemudian datanglah Mikhail bersama anak buahnya menggunakan masker di hidungnya. Mikhail menjatuhkan serbuk berbahaya ke desa Hanumantu. Seketika serbuk yang masuk ke dalam pernapasan penduduk, mereka menjadi mematung dan tidak bisa bergerak. Menaski yang melihat serbuk telah mencemari udara di desanya, ia pun menutup pernapasannya dan pergi menemui Hanumantu. Menaski memberitahu Hanumantu bahwa desanya dalam bahaya dan saat ini diserang oleh Mikhail. Saat itu Hanumantu tidak peduli dan ia tidak mau terlibat lagi menyelamatkan penduduk. Hanumantu masih dilanda rasa kecewa atas kepergian kakaknya. Hanumantu pun mengatakan kepada Menaski bahwa batu itulah harusnya bertanggung jawab atas semua yang terjadi.
Tiba-tiba datanglah dewa berwujud kakek tua. Ia mengatakan kepada Hanumantu, tanpa perlawanan dan pertumpahan darah, perang tidak akan berakhir. Kamu wajar merasa kecewa dan tidak percaya mampu menanggung semua beban ini apalagi setelah kakakmu meninggal. Tetapi kamu harus tahu batu sakti yang kamu miliki itu adalah darah Dewa Hanuman yang membentuk mutiara sakti. Batu itu telah memilihmu untuk melakukan banyak kebaikan. Jika kamu membuang batu itu maka akan jatuh ke tangan yang salah. Karena kekuatan batu itu bisa membangkitkan iblis yang ada di dunia ini. Ribuan tahun yang lalu Dewa Hanuman telah mengalahkan iblis yang mengganggu dunia. Mikael hanyalah salah satu manusia jahat yang akan kamu hadapi. Sebelum semuanya terlambat, kamu harus menghentikan Mikael dan menyelamatkan dunia. Sifat buruk kamu adalah keegoisan dan kebajikanmu adalah kebaikan. Kebaikan harus menang dan keegoisan harus kalah. Di mana ada kebaikan, di situ ada Dewa Hanuman. Bila ada Dewa Hanuman, maka ada kemenangan. तुम्हारे लिए ही संभव है एक महासंग्राम विधि लिखित है. Lalu Menaski mengikatkan kalungnya ke tangan Hanumantu, artinya sebagai tanda bahwa Menaski merestui Hanumantu menyelamatkan dunia mereka. Kemudian Hanumantu pergi menggunakan masker kain di hidungnya untuk melawan Mikael. Tanpa kekuatan batu sakti itu Hanumantu melawan Mikael. Namun Hanumantu tiba-tiba tak bisa bergerak karena serbuk itu telah masuk ke pernapasannya. Saat itu anak buah Mikael ingin menembak Hanumantu. Tiba-tiba datanglah Kisor menghajar anak buah Mikael. Ternyata Kisor masih selamat. Ia diselamatkan oleh Hanumantu saat Mikael ingin membakar Kisor. ड्रोन का कंट्रोल माइकल के कैरावान में. Kisor juga membawa Gajapati. Kini Gajapati dan Hanumantu bersatu untuk menyelamatkan desa mereka. Sementara Kisor berusaha menghentikan dan menetralkan serbuk racun yang mewabah di desa itu. Datanglah Hanumantu bersama Gajapati dan anak buahnya. Mereka menyerang anak buah Mikael dan terjadilah... Saat itu Mikael dan Gajapati terkena tembakan, mereka pun tumbang di tanah. Hanumantu mengingat perkataan kakaknya agar Hanumantu menjadi Garuda terdepan jika desa mereka mengalami kesulitan. Hanumantu yang tidak memiliki kekuatan sakti, seketika ia bangkit dan berjalan menuju Mikael. Mikael yang melihat Hanumantu masih bisa berdiri, ia terkejut dan ia mengingat perkataan ibunya sewaktu kecil bahwa untuk menjadi superhero tidak harus memiliki kekuatan khusus, tetapi menggunakan kekuatan melebihi kekuatan diri sendiri untuk menolong orang banyak, itulah superhero. Saat itu datanglah si monyet melemparkan batu sakti kepada Hanumantu. Lalu Hanumantu mengarahkan batu saktinya ke cahaya matahari dan seketika Hanumantu kembali memiliki kekuatan Dewa Hanuman. Dan Mikael menggunakan kostum supernya yang diciptakan Kisor sebelumnya. Terjadilah pertarungan Hanumantu dengan Mikael. Diperlihatkan Kisor berhasil menetralkan serbuk racun di udara dan penduduk pun bisa selamat walau mereka terluka. Pertarungan Mikael dan Hanumantu pun semakin sengit. Mikael mengambil batu sakti itu lalu ia menaiki helikopter menuju ke atas. Mikael mengarahkan batu itu ke cahaya matahari. Namun yang terjadi... Sementara batu itu pecah dan tetesan darah Dewa Hanuman jatuh ke tempat yang salah, yaitu kebangkitan setan. Tarian kebangkitan setan pun dimulai dan mereka memiliki kekuatan akibat cahaya kekuatan tetesan darah Dewa Hanuman. Untuk melindungi manusia dari kebangkitan setan, maka Dewa Hanuman turun ke bumi. Bangkitlah Dewa Hanuman. Ia memberikan Hanumantu kekuatan baru. Hanumantu pun sadarkan diri dan kini ia memiliki kekuatan yang berkali-kali lipat lebih kuat. Kini Hanumantu bisa terbang tanpa ada yang bisa menghentikannya kecuali dirinya sendiri. Hanumantu pun terbang ke langit. Tingkat berapa ya? Mimin juga nggak tahu besti. Tapi di langit itu Hanumantu bertemu secara langsung dengan Dewa Hanuman. Part 2-nya Jai Hanuman tahun 2025. Dan film berakhir.
Wah, lagi-lagi film keren dari India ya Besti. Dari film ini kita bisa ambil nilai positif. Pertama, kejarlah mimpimu jika itu untuk membantu dan membangun umat manusia. Namun jika mimpi itu menghancurkan dan merusak manusia, maka berhentilah mengejarnya karena ada yang salah dengan mimpimu. Yang kedua, lebih baik kasih yang ditunjukkan daripada kasih yang sembunyi-sembunyi. Karena urusannya akan ribet ya Besti, seperti Hanumantu yang diam-diam mencintai Menaski dan ia tidak menunjukkannya, hingga Hanumantu harus menghadapi banyak masalah. Yang ketiga, kebaikan harus menang dan keegoisan kalah. Baiklah Besti, sekian alur cerita film India Hanuman 2024. Bagaimana pendapat kalian tentang kekuatan sakti yang dimiliki Hanumantu dan apakah part 2-nya akan jauh lebih keren? Silakan tinggalkan komentarnya di bawah dan subscribe juga channel ini supaya kalian dapat pemberitahuan video terbaru dari Lonceng Film. Thank you udah nonton, sampai jumpa di video selanjutnya.